File menikah saat SMA part 142. Memangnya kenapa? Tanya lagi. Aku hanya menggelengkan kepala. Gue udah nih. Gue udah ambil pesanannya. Aku balik bertanya ke Brian. Ia bergumam mengiyakan. Masih diambil tadi. Jadi gue tinggal ke kasir. Totalnya Rp276.000. Sahut Mbak Kasir di hadapan kami. Itu. Mbak, yang punya saya sama punya dia dipisah. Terangku kepada Mbak Kasir itu bersamaan dengan Brian yang menjawab. Ini Mbak uangnya, katanya sambil mengeluarkan 3 lembar 100.000 dari dompetnya. Enggak. Gue bisa bayar sendiri. Punya saya dipisah aja ya Mbak. Aku menghentikan Mbak Kasir yang akan mengambil uang Brian. Udah, subscribe dulu ya, biar sekalian polanya. Aku menggelengkan kepala dan mulai mencari dompet di saku celana. Aku menatap Brian. Ini Mbak, digabung aja. Suara Brian memecah keheningan di toko. Aku diam di sampingnya. Mbak Kasir itu sepertinya tidak kesal dengan kejadian tadi. Dia hanya tersenyum dengan penuh arti. Kembaliannya 24.000. Datang kembali ya, kata Mbak itu sambil menyerahkan 2 kantong plastik berbeda. Aku meraih salah satu kantong yang kuyakini berisi rotiku. Nanti gue ganti di mobil, bisikku pada Brian saat kami berjalan keluar dari toko itu. Ya udah, gue kurangi jadi 50.000 nih. Aku menyodorkan selembar uang 50.000 ke arah Brian. Apaan? Cuma lo kurangi 1.000 juga, balasnya sambil nyetir. Lah biar aja, kan tadi gue bilang gue bakal ganti. Gara-gara tas gue ketinggalan di mobil. Kan tadi gue juga bilang, biar sekalian aja bayarnya. Tapi kan gak bisa gitu, Bray, balasku dengan kesal. Mendingan lo makan aja itu roti lo, jawabnya mengalihkan pembicaraan. Tadi gue kan belum bayar rotinya. Ya Tuhan, lo disuruh makan aja susah banget, kalau Brian sambil tetap memandang lurus ke jalanan. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Tapi, ikhlas gue ikhlas. Makan aja, itu halal. Aku tidak membalas ucapannya. Beberapa saat kemudian, aku mengambil salah satu roti dari dalam plastik dan memakannya. Kami terjebak macet. Aku baru saja menghabiskan roti keempatku. Sudah kukatakan, aku lapar dan menyadari kami sudah sekitar 1 jam di dalam mobil. Tapi kami hampir tidak bergerak sama sekali. Kucek jam di layar handphoneku. Pantas saja, ini jam makan siang. Aku menoleh dan memperhatikan Brian. Nih, aku menyodorkan roti isi selai kacang ke hadapannya. Buat? Tanyanya bingung. Ya buat dimakan lah. Disuruh makan aja masa nggak tahu? Pelasku menirukan nada suaranya saat mengatakan hal yang hampir sama kepadaku. Ia menatapku dengan tatapan kotor yang kubelas dengan senyuman lebar ke arahnya. Setelah menaruh roti di dekat kursinya, aku membenarkan posisi dudukku. Dimakan, jangan didiemin, kataku setelah beberapa saat hening. Thanks, adalah hal yang dia katakan sebelum makan roti itu. Skip. Mama mengomeliku saat kami sampai di rumah Brian. Entah kenapa, ia yakin sekali bahwa aku yang menyebabkan kami terlambat karena bangun kesiangan. Padahal, seandainya saja Mama ingat kalau dialah yang lupa memberitahuku tentang acara ini. Aku hanya mengangguk diam mendengar Mama memarahiku tanpa membantah. Kata-kataku malah bisa memperburuk keadaan nantinya. Ternyata, acara yang dikatakan Brian adalah semacam acara makan-makan dan doa bersama. Ada beberapa keluargaku dan Brian datang. Tentu saja mereka yang hadir sudah mengetahui tentang pernikahan kami. Aku tersenyum saat beberapa orang menyapaku, dan aku sudah menghampiri beberapa keluargaku yang lumayan dekat. Bagaimana pernikahan kamu, Kay? Tanya Tante Nazat tiba-tiba. Aku memandangnya dengan aneh. Maksudnya Tan? Gimana ya? Mungkin lebih ke perasaan kamu setelah menikah. Jarang kan ada istri semuda kamu. Jelasnya sambil tersenyum ke arahku. Ia mengambil teh hangat di depannya dan meminumnya pelan-pelan. Jadi,
Tanya lagi ketika aku tidak juga menjawab pertanyaannya. Aku menggaruk belakang kepalaku yang tidak gatal. Bingung harus menjawabnya dengan apa. Masalahnya adalah aku juga tidak tahu apa yang kurasakan. Suatu ketika aku merasa marah, tapi saat kemudian aku merasa tidak apa-apa untuk menikah. Melihat teman-temanku masih begitu bebas pacaran saat ini, sana aku malah sudah menikah. Tidak, aku sama sekali tidak cemburu dengan mereka karena itu. Aku malah tidak memiliki minat untuk berpacaran. Bisa dikatakan aku hanya iri dengan kebebasan mereka. Meskipun tidak ada perubahan besar yang terjadi setelah aku dan Brian menikah, tetap saja rasanya akan berbeda. Tetapi, semakin lama aku semakin tidak terlalu memusingkan tentang pernikahan ini. Mau bagaimanapun, semua sudah terjadi. Aku tidak bisa mengembalikannya seperti semula. Ada kalanya aku mencoba menikmatinya sebisa yang aku bisa. Ada kalanya pula situasi awkward yang kami rasakan terlalu awkward. Apa kalian mengerti maksudku? Hingga membuatku ingin memukulkan kepalaku ke dinding saking malunya. Dan seiring berjalannya waktu, aku merasa cukup dengan membiarkan keadaan mengalir apa adanya. Lagi pula, siapa yang akan tahu ke mana ujungnya? Mungkin bisa berakhir baik untuk kami berdua, dan bisa juga sebaliknya. Tapi sepertinya aku tidak begitu menyesal menikah dengan Brian. Ma, kayaknya aku nutup mulutku dengan cepat dan berlari ke kamar mandi. Aku membersihkan kloset kemudian membasuh wajahku beberapa kali. Oh astaga, setelah menyemprotkan pengharum ruangan, aku keluar dari kamar mandi sambil mengelap mulutku dan mendapati Mama berdiri di sana dengan wajah khawatir. Kamu gak apa-apa, Tanya Ma seraya berjalan mendekatiku. Gak apa-apa, Ma. Mungkin cuma salah makan aja. Aku tersenyum tipis untuk meyakinkannya. Mama mengangguk lalu mengusap punggungku pelan. Terkadang aku merindukan hal kecil seperti ini. Beberapa menit kemudian, aku pun berpamitan pada Mama dan naik menuju kamarku. Aku tahu ini bukan sekedar salah makan. Yang aku maksud adalah aku mengalami ini sudah beberapa kali. Jadi aku tahu jelas apa yang sedang tubuhku alami. Tidak serius, hanya masuk angin. Padahal akhir-akhir ini aku tidak terlalu sering keluar rumah. Jangan-jangan ini karena pengaruh AC. Aku menundukkan bahu, entahlah kenapa harus memikirkannya terlalu keras. Setelah tidur aku pasti akan baik-baik saja. Pikirku lalu mematikan lampu, menarik selimut dan tidur. Boys, I was wrong. Pada kenyataannya aku sama sekali tidak bisa tidur malam itu. Aku terbangun pertama kali sekitar jam 12:30 pagi karena perutku sakit. Aku tak tahu berapa lama aku memegangi perutku dan berharap sakit itu akan hilang hingga akhirnya tertidur. Kemudian aku terbangun lagi di sekitar jam 3. Kali ini aku muntah untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Aku mematikan AC di kamar dan mengambil selimut tambahan dari dalam lemariku. Aku tak pernah suka dengan bau minyak kayu putih ataupun yang sejenisnya. Pada akhirnya mereka hanya akan membuatku bertambah mual. Aku melilitkan tubuhku dengan tumpukan selimut dan mencoba tidur. Aku tak pernah tidur senyenyak setelah itu. Aku hanya memejamkan mataku, lalu bangkit menuju kamar mandi untuk muntah lagi. Dan itu terjadi berulang kali. Rasa lelah menyelimutiku dan tubuhku lemas. Aku bahkan tak lagi repot kembali ke tempat tidur dan hanya duduk di depan pintu kamar mandi karena aku tahu tak lama lagi aku akan kembali muntah.